Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kerajaan kebenaran-Mu jadi bagian hidup kami. Ada sukacita yang melimpah tercurah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri hati yang baru, Kau ubahkan hidup kami jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kami panggil Engkau Bapa, sebab Engkau mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat tangan, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
hidupku. Kerajaan dan kebenaran-Mu jadi bagian dalam hidup kami, Tuhan. Itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku selama hidupku. Ya Yesus, katakan dengan segenap hati, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Oh, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu. Oh Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita. Dia dahsyat, Dia Bapa, Dia Allah yang perkasa. Selama-lamanya kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku.
atas hidupku. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahmu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Kau Allah yang layak, layak kau dipuji Tuhan. Tuhan yang dahsyat, ya Tuhan yang ajaib. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai, katakan dengan sepenuh hati, ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat, oh ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima pujian, layak terima penghormatan. Yesus, Kau layak, Kau layak.
Layak Kau yang layak. Oh ya kami tinggikan, agungkan namamu Tuhan. Layak layak Tuhan. Oh ya Yesus, Yesus, layak Kau layak, layak Kau layak ditinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah ya Yesus Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan hanya Kau Tuhan, oh melebihi segalanya, amin, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
Kau layak Tuhan. Disembah Kau Tuhan. Oh ya. Selama-lamanya ya. Ada kemenangan yang Kau kami tinggikan Engkau Tuhan, kuasa-Mu mengatasi langit. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Tuhan, oh yang layak Tuhan, layak Tuhan, terima sembah. Kami berikan hormat, hanya Kau yang layak. Oh, kami lihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kau ajaib dalam segala yang Kau berbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, ya Rabbah. Oh, ya
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Biar yang sakit disembuhkan hari ini, yang berbeban berat mengalami kelenyahan, sebab kami tinggikan Allah yang besar. Tak ada kuasa yang sanggup menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib. Amin. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi amin. Sungguh kau ajaib, sungguh kau yang perkasa, tiada yang lain Tuhan. Mari bersama-sama katakan lebih kuat, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perbuatanmu kau yang ajaib Tuhan, kau yang ajaib. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sekali lagi katakan dengan suara yang keras, ku nyanyi haleluya, oh ku nyanyi amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita percaya Allah kita dahsyat dan ajaib, perbuatannya sungguh besar dalam hidup kita. Saat kita berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan biar iman kita semakin kuat. Nanti yang memimpin doa syafaat Ibu Mary. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat karya Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Kami bisa melewati pandemi ini sepanjang tahun kemarin, bahkan memasuki tahun 2021. Kami melihat anugerah Tuhan nyata bagi setiap kami, orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Biar kasih setia-Mu terus tercurah dalam hidup kami, sehingga membangkitkan iman percaya kami untuk terus melihat, berjalan, dan melangkah bersama dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang memberkati hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di Efrata. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun dikerjakan mereka, selagi itu menyenangkan hati Tuhan, mari Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, supaya mereka berusaha, berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu semakin nyata dalam hidup mereka. Apapun yang terjadi, meskipun di tengah pandemi, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, melihat bahwa Tuhan baik dalam segala sesuatu. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan di dalam Tuhan, akan Tuhan buat berhasil, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat digenapi dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, baik
baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sempurna sehingga mereka boleh melihat Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang sama, kuasa-Mu, kasih-Mu selalu ya dan amin terjadi, digenapi bagi setiap orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja Efrata untuk penggembalaan yang ada. Tuhan memberkati mulai dari Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, pengurapan Tuhan, sukacita semakin nyata dalam hidup hamba-Mu. Di usia yang lanjut, hamba-Mu terus melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu. Berkati juga buat Bapak Gembala Handoyo Lim sekeluarga, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, para litbang, semuanya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami, perlindungan-Mu terus digenapi dalam hidup kami. Biar sepanjang hari ini kami berjalan dalam rancangan Tuhan yang mulia. Kami berjalan dalam rencana Tuhan dan rencana itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita pagi ini boleh ada dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap orang yang menyembah Tuhan pasti akan merasakan hadirat Tuhan dan akan mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu jangan berhenti menyembah Tuhan, karena Tuhan juga tidak pernah berhenti memberkati kita setiap hari. Mari kita menyenangkan hatinya, mendekat kepadanya dan memuliakan Dia. Puji Tuhan, kita masih belajar tentang mendengar suara Tuhan. Karena saya rindu Bapak Ibu punya kemampuan bisa membedakan mana suara Tuhan dengan yang bukan. Tuhannya pasti bersuara, Tuhannya pasti akan menuntun kita karena Dia sudah angkat saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Tapi kalau kita nggak bisa bedakan ini suara Tuhan atau yang lain, nah jangan-jangan kita salah melangkah. Tapi kalau kita sudah makin dekat, makin kenal, maka kita makin bisa membedakan ini suara Tuhan atau yang lain. Dan kalau Anda mendapat suara Tuhan, pasti hidup akan dituntun menjadi berkat bagi yang lain. Sama seperti Musa, dia sudah 40 tahun di padang gembala, tapi Tuhan panggil dia. Keluaran 3 ayat 9 dan 10. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan suaranya dalam rangka menuntun Musa supaya hidupnya berarti. Musa sudah merasa tidak berarti karena dia sudah gagal, dia sudah lari sembunyi 40 tahun, dia siap sampai tua menjadi menantu yang terbaik. Ya, menantu teladan karena selalu mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Dia siap sampai mati di padang gembala domba itu. Dan dia sudah menguburkan mimpinya untuk kembali ke tanah Mesir. Tapi mimpi Tuhan tidak pernah gagal. Musanya bisa merasa gagal. Tapi buat Tuhan, Musa belum gagal. Musanya merasa gagal, tapi buat Tuhan, Musa belum gagal. Sekali lagi, menurut si Musa, dia sudah gagal. Tapi menurut Tuhan, Musa belum gagal. Mau ikut siapa? Menurut saudara, mungkin Anda sudah gagal dalam rumah tangga, gagal dalam pelayanan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam kekudusan, dan banyak hal lagi. Tapi dengar suara Tuhan. Tuhan itu pembela, bukan pendakwa.
kalau Anda merasa terdakwa, Anda merasa dituduh, itu pasti bukan suara Tuhan. Kalau suara itu berkata, iya kamu gagal, kamu memang tidak berguna, kamu memang miskin, kamu memang melarat, kamu memang bodoh, kamu memang penuh dengan kejahatan. Saudara, itu pasti bukan suara Tuhan. Alkitab berkata itu adalah suara pendakwa, yaitu si iblis, si jahat yang mau menjatuhkan iman Anda dan membuat Anda terus bersembunyi di dalam persembunyian dan pelarian Anda. Tetapi Tuhan kita adalah pembela yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan. Dia adalah comforter, pemberi damai sejahtera, roh penghibur. Ya, Dia berikan Roh Kudus-Nya, roh penolong, roh penghibur, roh yang membawa damai sejahtera. Yesus sendiri adalah pembela, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyampaikan doa-doa kita, membela kita di hadapan Bapa. Ketika ada tuduhan-tuduhan dari kuasa gelap, Dia membela kita. Jadi saudara, dengarkan suara Tuhan. Anda belum gagal kalaupun Anda seperti Musa, tetapi waktunya Anda mendengar suara Tuhan dan fight back kembali, rebut kembali apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup Anda. Karena Tuhan tidak pernah gagal, ya. Nah, percayalah, kalau Anda bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Mari katakan dengan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. 1, 2, 3. Saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yes. Apalagi saudara yang merasa sudah tidak jadi berkat buat keluarga, Anda sudah menyusahkan rumah tangga, keluarga, Anda bikin malu keluarga, Anda bikin susah orang lain, Anda bisanya hanya meminta-minta selama ini, Anda tidak pernah bisa memberi, hidup Anda adalah hidup yang merepotkan banyak orang, bukan hidup yang berarti buat banyak orang. Saudara, itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah Anda jadi garam dan terang dunia. Rancangan Tuhan adalah sampai masa tuamu, engkau tetap berbuah lebat, menjadi berkat buat banyak orang. Efrata artinya berbuah lebat, tidak berhenti, menghasilkan buah yang terus menerus akan bisa dinikmati. Seperti pohon anggur, semakin tua cabangnya, semakin tua pokoknya, semakin tua pohon itu, justru buah anggur yang dihasilkan semakin enak, semakin mantap, semakin luar biasa. Kenapa? Karena dipelihara dengan baik. Dan saudara, ayo percaya, hidupmu pasti menjadi berkat. Terutama kalau saudara seperti Musa yang pernah mengalami mujizat Tuhan, yang harusnya mati waktu kecil karena semua bayi laki-laki yang dibunuh oleh bidan-bidannya Mesir, dan itu ada undang-undangnya, ya. Dan kalau enggak akan didatangi prajurit dan dibunuh. Tapi luar biasa Musa bisa diselamatkan, ya, bidan Mesir itu bisa menolong dia. Lalu kemudian dia berhasil disembunyikan 3 bulan, lalu dimasukkan dalam peti oleh mamanya, dijaga oleh kakaknya Miriam, diapungkan di Sungai Nil, lalu kemudian ada putri Firaun yang datang ke situ dan bisa mengadopsi anak ini menjadi putrinya. Dan Miriam di situ berkata, maukah aku carikan inang pengasuh buat anak ini? Oh iya boleh. Dan kemudian ibunya sendiri, mama kandungnya sendiri menjadi inang pengasuh, menjadi mengasuh untuk bayi Musa. Ini anugerah Tuhan luar biasa. Jadi dia ada di istana Firaun, dididik dengan segala kemegahan istana, tetapi tetap mendapat nasihat-nasihat dari mamahnya, dibesarkan secara prinsip-prinsip hukum firman Tuhan. Ini luar biasa. Artinya Musa sudah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, Anda pasti bisa jadi berkat. Apalagi kalau Anda pernah ditolong Tuhan, ya, Anda pernah mengalami sukses ataupun gagal di masa lalu. Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Anda punya keluarga, orang yang perlu ditolong, punya potensi lebih dari yang dikerjakan sekarang dan siap keluar dari comfort zone persembunyian, maka Anda akan mendengar suara Tuhan.
tinggal membedakan, tinggal meminta ya apa yang Tuhan mau dari hidup Anda, pasti ya Tuhan mau menuntun Anda jadi berkat. Saya melanjutkan kesaksian saya kemarin ya. Kemarin saya bersaksi bagaimana masa lalu hidup saya ternyata menghantui pada satu masa ya, dan itu terjadi sebelum saya menyerahkan hidup untuk pindah dari Solo ke Semarang. Mengapa saya bisa sangat yakin? Karena ada beberapa peristiwa yang membuat saya belajar membedakan mana suara Tuhan, membuktikan ini suara Tuhan, mulai mengenali lebih serius ini suara Tuhan dan bukan. Karena sebagai hamba Tuhan sekalipun, kita harus belajar untuk mengenal suara Tuhan. Nah, jadi kemarin saya sharekan bagaimana kutuk masa lalu itu dilepaskan, ya. Tetapi, ya kalau ada yang belum mendengar, dengar rekaman hari Senin kemarin, ya, cukup detail saya cerita. Nah, tetapi walaupun sejak hari di mana saya berdoa dan saya mulai berperang buat masa lalu saya itu, saya ya sebagai hamba Tuhan saya tahu cara untuk melepaskan dari kutuk-kutuk masa lalu. Kita belajar untuk membebaskan orang dari kutuk-kutuk, saudara. Dan saya terapkan pada hidup saya sendiri. Dan sejak hari itu, besoknya saya sudah tidak mimpi buruk lagi. Ya, saya tidak lagi seolah-olah di rumah lama dengan ditelikung oleh kuasa-kuasa kegelapan, disedot oleh bayang-bayang gelap itu. Tidak lagi, saudara. Lepas. Ya, sejak hari itu sampai hari ini sudah tidak ada lagi. Ya, saya percaya kutuk itu atau kuasa gelap yang mau menyerang itu sudah dihilangkan. Tapi rupanya sekalipun sudah tidak bisa masuk mendekat, mereka tetap mencari kesempatan. Ya, karena entah ada perjanjian apa di masa lalu. Tetapi hamba Tuhan yang mendoakan saya mengingatkan, ini roh maut menuntut untuk mengambil Pak Handoyo, ya. Dan jelas dia berkata ini adalah roh maut, ya, roh maut. Dan ini karena ada perjanjian di masa lalu. Nah, memang kutuk sudah dilepaskan. Dan Tuhan menjagai, melindungi. Tapi di situ saya belajar kembali mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Karena kira-kira 2 minggu habis saya didoakan, itu sudah selesai KKR semua, saudara. Sudah, wah bersyukur ya, KKR besar-besaran di Kota Solo dan saya sebagai salah satu ketua, jadi luar biasa. Lalu itu adalah hari di mana saya berangkat dari Solo ke Purwodadi untuk mengajar di sana. Sore hari saya mau berangkat, saya temui, ya, ketika saya berdoa, hati saya, Roh Kudus sudah bicara lagi, ya, kuliah hari ini dibatalkan, ya, berangkatnya besok saja. Wah, saya berkecamuk, ini suara Tuhan, suara Roh Kudus, tapi masa menghalangi saya pelayanan? Wah, mana mungkin, saya tidak boleh dong ini. Karena itu hanya kuliah block teaching hanya 5 hari, 1 hari nggak datang, gimana nanti harus nambah jam dan sebagainya. Lalu akhirnya saya tetap nekat, saudara, saya tetap siap-siap dan tetap berangkat. Nah, ketika saya sampai di garasi, saya sudah starter mobil, panasin mobil, ketika jalan baru kerasa nggak enak. Tuh, kenapa ini? Saya turun, saya lihat ban mobil, bannya bocor, gembos, saudara. Wah, dan saya bocor, waduh, suara itu muncul lagi, ya, suara yang melindungi saya, menolong saya, suara Tuhan. Kuliah dibatalkan, kuliah lagi besok, baru dimulai. Tapi saya berkata, tidak mungkin, saya sudah janji akan ngajar ini, nanti orang-orang sudah menunggu. Dan saya lihat waktu itu mau ganti roda, wah, roda belakangnya, roda serepnya juga kempes, waduh, nggak bisa lama lagi gantinya.
Nah, sudah waktunya mepet, saya segera balik lagi, saya ambil jaket, saya ambil helm, saya naik sepeda motor saudara, dari Solo ke Purwodadi. Dan naik motor, dulu saya biasa naik motor, apalagi waktu kuliah gitu kan. Nah ini tahun 2007 saudara, saya oke lah, enggak apa-apa naik motor. Saudara, lalu saya naik motor. Tapi suara dalam itu sudah jelas berkata, kuliah besok saja. Nah, tapi saya tetap jalan saudara, karena waktu sudah makin dekat, saya ngebut saudara. Nah, karena pikir saya lebih baik kuliah ngajar daripada bolos 1 hari gitu kan. Saya dosen ya. Jadi waktu itu saya memang dosen di beberapa kota ya sebelum saya pindah ke Semarang. Bahkan yang saya ingat, saya hitung-hitung itu dalam 1 semester itu saya bukan pengangguran saudara. Saya ngajar di 8 kampus yang berbeda. Mayoritas memang block teaching ya sehingga bisa diatur-atur. Tapi bisa sebulan 2-3 minggu saya di luar karena mengajar. Nah, jadi sangat sibuk. Dan saya merasa harus bertanggung jawab karena ada sekian mahasiswa pasti menunggu saya. Jadi saya tetap berangkat saudara. Karena di pikiran saya tidak mau dikalahkan hanya gara-gara ban bocor gitu ya. Saya naik motor, wah berusaha untuk melayani. Nah saudara, tapi kemudian sudah beberapa kali jadi suara itu berhenti. Saya sudah nggak dengar suara itu yang muncul, pikiran saya yang bicara, ini harus sampai, aku harus melayani, ngajar. Nah saudara, lalu akhirnya dari Solo mau masuk ke Purwodadi itu kan melewati, kalau Anda tahu daerah Gundi, ya sebelum Gundi itu ada hutan-hutan, ya ada daerah yang jalannya belak-belok saudara, menikung-nikung begitu. Dan saya melewati daerah itu dengan sudah sore saudara, ya sebenarnya agak sepi karena itu memang daerah yang agak sepi saudara. Saya habis melewati 1 truk, saya salib, lalu di depan itu ada tikungan. Nah, saudara memang jalannya aspalnya tidak begitu halus ya, sudah agak rusak di sana sini, tapi nggak sampai lubang-lubang yang dalam. Jadi ketika belok itu saudara, saya masih agak kenceng, habis nyalip truk, karena tidak begitu kelihatan, habis nyalip truk, oh ya depannya belokan saudara, ya sudah saya belok. Nah ketika sudah mulai belok saudara, roda depan saya mulai belok begini, ternyata di tengah jalan itu, ya kenapa di tengah, nggak di pinggir, karena saya kan habis nyalip truk agak kanan gitu, lalu agak ke tengah, langsung belok saudara. Nah ketika belok, ternyata ada ceceran oli di situ. Ada entah gimana, wah ada ceceran oli yang agak panjang di situ, ya. Dan wah begitu lihat itu sudah tidak bisa tertahan lagi saudara, karena saya sedang miring belok begini dan langsung saya jatuh saudara, ya itu sepeda motor langsung tidak bisa berdiri, langsung jatuh. Dan wah dasar saya terlempar dari sepeda motor itu saudara, ya karena motornya jalan ke sana, saya hanya lepas dari itu saudara. Dan saya tahan pakai 2 tangan dan lutut saya. Bersyukur saya pakai sarung tangan kulit agak tebal saudara, ya. Oh, waduh, itu saudara didorong tidak bisa berhenti saudara. Udah ini nahan dengan sarung tangan ini dengan lutut saudara. Dari yang maju ke depan begini sampai miring ke belakang begini saudara. Dan sampai muter saudara, ya muter hampir 360 derajat. Nah dari depan segini muter ke belakang begini saudara, terputar begini. Ketika lihat di belakang, wah saya langsung syok saudara. Kenapa? Karena di belakang saya tadi
truk yang baru saja saya salib itu saudara. Wah, itu sudah mendekat saudara. Dan ngerem, suaranya kencang sekali saudara. Dan ya, saya percaya ada pertolongan Tuhan. Karena ketika saya sudah balik begini, saya lihat, wah, rodanya, mobilnya makin dekat truknya saudara. Saya cuma berkata, darah Yesus, sambil tutup mata saudara. Karena saya tidak bisa kontrol saudara, saya hanya berusaha minggir tapi tidak bisa nih, dua tangan nahan, dada kena aspal, lutut kena aspal saudara. Ya, saudara, dan ketika muter, saya lihat ini sudah mendekat ke kepala saya. Saya cuma tutup mata dan darah Yesus. Dan mobil itu berhenti. Saya cuma merem saudara. Ketika saya melek saudara, ternyata itu roda ban sudah ada di atas kepala saya. Tinggal berapa senti sudah kena. Walaupun saya pakai helm saudara. Ya, saya memang pakai helm waktu itu. Tapi ini roda truk saudara yang gede saudara. Ya tetap nggak tahu akan kalah atau menang ya. Menang mana, tapi pasti akan celaka kalau dia sampai melindes kepala saya walaupun saya pakai helm saudara. Jadi sopirnya keneknya langsung turun, langsung bantu saya. Aduh, gimana Mas P, Mas? Ya, saya bilang, enggak apa-apa ya, saya bisa berdiri, saya bisa di pinggir, ya. Mereka bantu ambilkan motor, didekatkan, ada tukang angon itu dekatnya juga bantu dan sebagainya. Dan saudara, yang enggak apa-apa, saya masih bisa berdiri saudara. Masih baik, ininya lecet saudara, itu sarung tangan habis, dengkul saya itu lecet ya, pada saya pakai celana jeans yang tebal itu sampai terbuka saudara, dua-duanya lutut, dan sepatu saya juga kena, wow ya, helm juga baret-baret karena kena aspal saudara. Tapi bersyukur ya, rupanya supirnya juga enggak apa-apa. Mereka cepat berjalan saudara ya. Dan tukang angonnya berkata, wah beruntung Mas, kenapa? Yang berapa waktu lalu ada yang mati di sini. Wah gitu ya, wah beruntung kamu enggak apa-apa. Dan betul saudara, habis truknya lewat saudara, sebentar kemudian dari arah depan, itu dari tikungan, karena jalan memang nikung begini, kayak es gitu saudara. Di depan tikungan itu ada truk besar sama bis saudara. Bis besar itu saudara, salipan saudara. Dan itu sedang nyalip di tikungan bisnya itu saudara. Waduh, truknya juga enggak pelan, agak kenceng saudara. Wah, jadi dua itu maju dan wah, kalau saya masih ada di tengah itu bisa kena juga karena penuh jalan itu. Dipenuhi dua mobil itu saudara. Saya enggak tahu dalam situasi begitu bisa mereka salip-salipan saudara. Tapi ketika saya mengalami itu, saya jadi diingatkan suara Tuhan tadi. Ya, suara Tuhan apa? Sudah kuliahnya besok lagi. Dan betul saudara, gara-gara itu saya harus ngobatin macam-macam. Harus, ya motor lecet-lecet dikit saudara, masih bisa, tapi harus dibenahi berapa. Akhirnya tidak bisa jalan kenceng juga dan saya kontak ke sana dan hari itu juga sempat ketemu tapi mereka putuskan hari ini tidak kuliah dulu karena lihat saya sedang luka-luka saudara. Akhirnya kuliah baru dimulai besoknya juga. Saudara, saya belajar mendengar suara Tuhan dan memang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Karena sudah ada pesan dari hamba Tuhan ini, hati-hati roh maut sedang mengejar. Saya hampir mati hari itu, tapi juga saya bandel sama Tuhan. Tuhan sudah bicara, kuliahnya ditunda besok, saya temui
ban mobil saya bocor, ya. Ban serep itu biasanya selalu standby. Ini entah bagaimana hari itu ban serep juga gembos, saudara, ya. Dan saya bisa kesusahan. Nah, saya orang yang prepare, saudara. Bahkan di mobil saya selalu ada, saya siapkan dari zaman dulu alat pompa sendiri, ya. Sampai sekarang pun di mobil selalu ada pompa ban sendiri, saudara, yang kecil itu. Tapi hari itu tidak bisa karena roda ini juga kempes, saudara, ya. Dipompa tidak bisa. Kenapa kok bisa bocor dua-duanya? Aneh ini. Tapi ya itu, saudara, saya tetap melanggar karena pikiran saya berpikir jauh lebih baik saya tetap hadir daripada kuliah ditunda besoknya. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan tetap melindungi. Saya minta ampun sama Tuhan sepanjang perjalanan itu, dan sepanjang malamnya saya minta anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan karena tidak dengar-dengaran dia. Tapi saya belajar mendengar suara Tuhan. Ada beberapa hal lagi, saudara. Kalau diizinkan nanti lain waktu saya akan cerita lagi bagaimana saya belajar mendengar suara Tuhan sehingga nanti puncaknya ketika Tuhan bicara untuk pindah dari kota Solo, saya tidak bisa melawan lagi. Saya tahu itu suara dari Tuhan. Ini peristiwa ini baru hanya beberapa bulan sebelum saya mendapat suara Tuhan untuk pindah dari kota Solo. Nah, jadi saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk menarik perhatian, untuk berbicara, untuk menyampaikan maksudnya, untuk menyuarakan. Tapi tetap dia adalah pembela. Sekalipun saya sudah tidak benar, sudah tidak respon dengan baik, saya tidak nurut, tapi rupanya Tuhan masih bela, Tuhan masih beri kesempatan. Saya berdoa supaya saudara semua pun lebih dengar-dengaran. Memang rasanya nggak nyaman, tapi kalau Tuhan yang meminta, Tuhan yang memberikan perintah, lakukan itu untuk menghindari Anda dari bahaya, melindungi Anda, untuk menjaga masa depan Anda. Percaya saudara, Tuhan bersama, Tuhan pasti akan menolong kita. Dengar suaranya, jangan jadi anak yang bandel. Musa mendengar dan dia mengalami terobosan di hidupnya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat lawatanmu hari ini, juga kesempatan kami mendengar kebenaran-Mu, juga kesaksian hamba-Mu. Tuhan, ampuni kalau ada di antara anak-anak-Mu yang pernah seperti itu. Tuhan sudah mengingatkan tapi kami masih melanggar. Tuhan sudah beritahu tapi kami masih melakukan yang salah. Ampuni, dan Tuhan tolong untuk kami memperbaiki keadaan. Jagai kami dan ajar kami lebih peka, lebih taat kepada suara Tuhan, sehingga kerugian, sehingga sakit, sehingga masalah tidak semakin besar, tapi kami mengalami terobosan demi terobosan, karena Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik di hidup kami. Berkati sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan membuat kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku, terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat kita mencari suara Tuhan, dan Tuhan akan tolong kita membereskan semua masalah hidup kita dan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan memberkati.